Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, baik jasmani maupun rohani. Kemudian sholawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Baiklah anak-anakku yang kucintai, kita kembali bertemu meskipun lewat jaringan internet pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5, yang mana pada kali ini Bapak akan memberikan materi yaitu pelajaran ke-10, kisah teladan Luqman. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kisah Luqman Al-Hakim, mari kita simak terlebih dahulu dan kita amati pembacaan Quran Surat Luqman ayat 12 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حميد. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran Surat Luqman ayat 12 tadi adalah, yang pertama, yaitu bahwa Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahi dengan hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya, baik itu seperti tubuh, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba dan merasa, bahkan dapat merasakan makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman Islam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman juga memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Jadi anak-anakku sekalian, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Luqman, bahwa Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh, seorang ayah yang bijaksana. Luqman memang bukan seorang nabi, tetapi dia sangat mulia. Luqman berasal dari kebangsaan Habsyi. Luqman berasal dari wilayah Sudan. Luqman sendiri sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan namanya diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran, yaitu Surat Luqman, surat ke-31 sebagaimana dalam Al-Quranul Karim. Selain itu, Luqman juga mendapat gelar Al-Hakim yang artinya orang yang bijaksana. Luqman sangat sayang kepada putranya sehingga
dia mengajarkan berbagai contoh teladan kepadanya. Tentunya banyak sekali kisah-kisah teladan Luqman yang Allah ceritakan dalam Quran Surat Luqman. Pada kali ini kita akan membahas tentang 3 nasihat Luqman kepada anaknya. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dalam Quran Surat Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Luqman pernah berkata kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Apa arti mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan, lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan, lalu disembah, ataupun menjadikan kayu besar sebagai Tuhan, lalu dipuja-puja dan disembah. Nah, anak-anakku, janganlah sekali-kali kita menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun dan tidak akan pernah sama. Karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung tidak akan bisa menyamai Allah sebagai pencipta alam semesta dan sumber nikmat karunia. Barang siapa yang ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia, maka orang tersebut berbuat kezaliman yang besar. Zalim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Contoh, saat kita bertemu dengan teman, kita harus mengucapkan salam sambil menyapa apa kabar. Nah, nak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong lagi membanggakan diri. Artinya, orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqman Al-Hakim yang harus kita teladani. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. Selanjutnya, nasihat Luqman kepada anaknya yaitu tentang berbuat kebajikan. Dalam Quran Surat Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Luqman. "Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah," kata Luqman kepada anaknya. Dalam hal ini, Luqman berseru kepada anaknya. Yang pertama, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Karena sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan agama. Perbuatan baik dan kebajikan yang dianjurkan Luqman kepada anaknya bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, rajin beribadah dan berdoa,
hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, rajin mengaji, rajin belajar, selalu menjaga kebersihan, dan ke sekolah tepat waktu. Kemudian juga bertutur kata yang santun kepada teman, dan mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan tepat waktu. Nah, anak-anak, demikianlah materi tentang keteladanan Luqman, seorang manusia bukan nabi tapi dimuliakan oleh Allah, bahkan Allah menjadikan namanya sebagai nama salah satu Quran surat, yakni Quran surat 31 dalam Al-Quranul Karim. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini anak-anak dapat memahami dan mengerti. Jikalau ada hal-hal yang kurang paham, anak-anak bisa menghubungi Bapak lewat telepon maupun WhatsApp. Semoga anak-anak senantiasa rajin belajar di rumah dan terus kembali mengulang pelajaran-pelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kebersihan, selalu berdoa dan belajar dengan semangat. Semoga Ananda selalu diberikan kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.